Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Nurfitria Suwandi. Nomor induk mahasiswa CMR 01900019, S1 Kesehatan Masyarakat. Kelas reguler A dan akan mereview jurnal anemia pada ibu hamil. Anemia disebabkan karena kurangnya jumlah sel darah merah sehat untuk menghantarkan oksigen ke jaringan dan janin. Anemia dapat diketahui bila kadar Hb kurang dari 11 mg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi, asupan makanan, dan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia di Puskesmas Pertiwi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Manuaba 2002, angka anemia pada kehamilan di Indonesia cukup tinggi, sekitar 67% dari semua ibu hamil, dengan variasi tergantung pada daerah masing-masing. Sekitar 10-15% tergolong anemia berat yang sudah tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak janin dalam rahim. Masa kehamilan merupakan masa di mana tubuh sangat membutuhkan asupan makanan yang maksimal, baik untuk jasmani maupun rohani. Wanita hamil biasanya sering mengeluh, sering letih, kepala pusing, sesak napas, wajah pucat, dan berbagai macam keluhan lainnya. Semua keluhan tersebut merupakan indikasi bahwa wanita hamil tersebut sedang menderita anemia pada masa kehamilan. Penyakit ini terjadi akibat rendahnya kandungan hemoglobin dalam tubuh semasa mengandung. Penyebab anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi dalam tubuh. Wanita hamil sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya, volume plasma bertambah dan sel darah merah atau eritrosit meningkat. Namun peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit, sehingga penurunan konsentrasi hemoglobin atau Hb akibat hemodilusi. Pengaruh anemia pada ibu hamil. Pengaruh yang dapat menyebabkan terjadinya anemia kehamilan diantaranya tingkat pengetahuan, status ekonomi, dan kepatuhan konsumsi tablet Fe. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dayanti 2012 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dan membentuk pola pikir yang baik, sehingga ibu akan lebih mudah untuk menerima informasi dan memiliki pengetahuan yang memadai. Masalah anemia pada ibu hamil merupakan masalah penting yang erat hubungannya dengan masalah mortalitas maternal. Maka penting untuk dilakukannya suatu identifikasi mengenai gambaran karakteristik anemia pada ibu hamil yang dibatasi pada masalah paritas dan status gizi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan rancangan penelitian cross-seksional, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai hubungan antara pengetahuan, asupan makanan, dan kebutuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pertiwi, Makassar 2018 yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2018. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisi tingkat pengetahuan gizi, asupan makanan, dan konsumsi tablet Fe. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang dikumpulkan dari register pasien dengan bantuan checklist dan rekam medis. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi meliputi pengeditan atau editing, pengkodean atau coding, dan entry data. Selanjutnya dilakukan teknik analisis data melalui analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil akhir kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan. Hasil dan pembahasan. Hasil pengujian secara statistik C-square diperoleh
P sama dengan 0,017. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang tentang anemia akan berperilaku negatif, sedangkan ibu hamil yang mempunyai pengetahuan cukup akan berperilaku positif. Dalam hal ini adalah perilaku untuk mencegah atau mengobati anemia. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengetahuan tentang anemia kepada ibu hamil. Tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil masih banyak yang termasuk kategori kurang. Hal ini disebabkan karena pemahaman tentang pengertian anemia, hal-hal yang menyebabkan anemia, tanda dan gejala anemia, hal-hal yang diakibatkan apabila terjadi anemia, maupun tentang perilaku kesehatan untuk mencegah terjadinya anemia masih kurang sehingga masih sulit untuk menghindari terjadinya anemia kehamilan. Peningkatan pengetahuan tentang anemia ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan yang berdasarkan karakteristiknya agar materi penyuluhan dapat diterima oleh semua ibu hamil meskipun karakteristiknya berbeda. Misalnya, pemberian penyuluhan pada ibu hamil yang berpendidikan rendah menggunakan cara berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan pada ibu hamil yang berpendidikan tinggi. Hasil pengujian secara statistik chi-square diperoleh P sama dengan 0,007. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan makanan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. Asupan makanan yang kurang pada ibu hamil dapat dilihat dari segi pengaturan jumlah dan jenis makanan yang belum sesuai dengan gizi seimbang ibu hamil. Ibu tidak sarapan pagi, makanan seadanya, makan terlalu sedikit, makan yang mengandung protein, hanya sedikit tidak sesuai kebutuhan gizi seimbang, terlalu banyak gula dan minyak, tidak pernah makan makanan cemilan, dan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Ibu hamil harus tahu dan mampu menerapkan asupan makan sehat. Selama masa hamil atau menyusui, ibu harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Makanan bergizi ini untuk memenuhi kebutuhan janin dan meningkatkan produksi ASI. Hasil pengujian secara statistik chi-square diperoleh P sama dengan 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi zat besi dipengaruhi oleh tersedianya tablet FE di tempat pelayanan kesehatan, meskipun untuk mendapatkannya perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet FE juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu tentang tablet FE itu sendiri. Jika ibu mengerti tentang manfaat tablet FE itu sendiri, maka ibu akan patuh dalam mengkonsumsinya. Menurut Hidayah dan Anasari, menyatakan bahwa kepatuhan mengkonsumsi tablet besi diukur dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara mengkonsumsi, waktu mengkonsumsi. Kepatuhan konsumsi tablet besi adalah apabila ibu hamil mengkonsumsi lebih dari 90% dari tablet besi yang seharusnya. Kesimpulan, ada hubungan tingkat pengetahuan gizi, asupan makanan, dan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pertiwi Makassar. Oleh karena itu, program pemberian penyuluhan kepada ibu hamil sebaiknya dilakukan dengan strategi yang berbeda antara masyarakat yang berpengetahuan cukup dan kurang, agar ibu hamil lebih mudah memahami anemia yang pada akhirnya dapat menurunkan kejadian anemia. Selain itu, pentingnya penyuluhan pada ibu hamil baik di Puskesmas Pertiwi maupun di lapangan tentang makanan yang banyak mengandung kaya zat besi seperti daun kelor, sebab daun kelor mengandung asam folat, besi, kalium, vitamin C, vitamin B, kalsium, dan zinc yang baik untuk ibu hamil. Kepatuhan dan tata cara minum tablet FE juga perlu ditingkatkan sebagai penanggulangan anemia ibu hamil selama kehamilan. Terima kasih.